Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Hasna Kamila dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan mengenai teori tumbukan dan laju reaksi. Apa sih yang dimaksud dengan teori tumbukan? Teori tumbukan adalah suatu teori yang diusulkan secara independen oleh Max Crouch pada tahun 1916 dan William Lewis pada tahun 1918 yang secara kualitatif menjelaskan bagaimana reaksi terjadi dan bagaimana laju reaksi berbeda bagi reaksi yang berbeda pula. Tumbukan yang bagaimana sih yang menghasilkan reaksi? Teori tumbukan menyatakan bahwa ketika partikel reaktan yang sesuai saling bertumbukan, hanya persentase tertentu dari tumbukan yang menyebabkan perubahan kimia yang nyata atau signifikan. Perubahan yang berhasil ini disebut sebagai tumbukan yang sukses. Tumbukan yang sukses memiliki energi yang cukup, juga dikenal sebagai energi aktivasi. Pada saat tumbukan untuk memutus ikatan yang sudah ada sebelumnya dan membentuk semua ikatan baru. Hal ini menghasilkan produk reaksi, meningkatkan konsentrasi partikel reaktan atau menaikkan suhu, sehingga menimbulkan lebih banyak benturan dan oleh karena itu banyak tumbukan yang lebih berhasil meningkatkan laju reaksi. Laju reaksi cenderung meningkat dengan fenomena konsentrasi yang dijelaskan oleh teori tumbukan. Bila katalis terlibat dalam tumbukan antara molekul reaktan, diperlukan sedikit energi agar terjadi perubahan kimiawi, dan karenanya lebih banyak tumbukan memiliki energi yang cukup untuk reaksi terjadi. Laju reaksi karenanya meningkat. Bagaimana sih analogi terkait tumbukan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan banyak dijumpai beberapa contoh peristiwa tumbukan, seperti pada permainan biliar, kelereng, ataupun ketika bola jatuh ke lantai. Jenis-jenis tumbukan dapat dikelompokkan menurut sifat kelentingan atau elastisitas benda yang bertumbukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan yang terjadi pada dua benda atau lebih yang tidak kehilangan energi pada saat terjadi tumbukan. Oleh sebab itu, pada tumbukan lenting sempurna ini berlaku hukum kekekalan kinetik dan hukum kekekalan momentum. Dengan kata lain, di mana pada tumbukan lenting sempurna ini, energi kinetik total antara dua benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Pada umumnya ketika dua bola bertumbukan, akan terdengar bunyi tumbukan dua bola tersebut. Artinya, energi kinetik itu diubah menjadi bentuk energi lain, yang dalam kasus ini diubah menjadi energi bunyi. Sedangkan dalam tumbukan lenting sempurna tidak demikian. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari sulit untuk menemukan kasus tumbukan lenting sempurna, bahkan hampir tidak ditemukan. Kemudian yang kedua ada tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan yang terjadi pada dua benda atau lebih yang sebagian energi kinetiknya hilang karena berubah menjadi bentuk energi lain, seperti bunyi, panas, atau bentuk energi lainnya. Pada tumbukan lenting sebagian, energi kinetik berubah. Oleh sebab itu, pada kasus tumbukan ini yang berlaku hanyalah hukum kekekalan momentum. Nilai koefisien restitusi pada tumbukan lenting sebagian berada di antara 0 sampai 1. Contohnya yaitu ketika dua kelereng bertumbukan terdengar bunyi peletak, maka jelaslah terdapat perubahan sebagian energi kinetiknya menjadi bentuk energi lain yaitu energi bunyi. Pada tumbukan lenting sebagian, kecepatan benda setelah bertumbukan menjadi lebih kecil. Hal ini disebabkan pada saat terjadi tumbukan, ada energi kinetik yang hilang. Konsep tumbukan lenting sebagian ini dapat diterapkan pada pemantulan sebuah bola yang jatuh bebas di lantai, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Bola jatuh bebas dari ketinggian H sesaat sebelum bertumbukan dengan lantai. Kecepatan bola adalah V. Sesudah bertumbukan dengan lantai, kecepatan bola berubah sehingga bola mampu mencapai ketinggian. Dalam kasus ini, benda pertama adalah bola dan benda kedua adalah lantai. Kecepatan lantai sebelum dan sesudah tumbukan adalah 0. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, kedua benda setelah tumbukan akan bersatu dan bergerak dengan kecepatan yang sama. Contohnya yaitu peluru yang ditembakkan ke bola hingga peluru tersebut bersarang di dalam bola yang kemudian
bakalan momentum. Apa saja sih yang faktor-faktor yang membuat tumbukan efektif? Kecepatan atau laju suatu reaksi kimia dapat diperlambat atau dipercepat karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia sendiri ada 5 banyaknya. Di antaranya yaitu pengaruh suhu, pengaruh konsentrasi, pengaruh luas permukaan, pengaruh katalis, dan pengaruh tekanan dan volume. Bagaimana pengaruh suhu, konsentrasi, luas permukaan, tekanan, dan volume masing-masing terhadap laju reaksi? Pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Hampir semua reaksi kimia akan memiliki laju yang lebih cepat pada suhu atau temperatur yang lebih tinggi. Kecepatan laju reaksi kimia sebanding dengan besar suhu reaksinya. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi dapat terjadi karena kenaikan suhu akan meningkatkan besarnya energi kinetik dari setiap partikel zat yang bereaksi. Peningkatan energi kinetik ini membuat partikel zat bergerak lebih cepat sehingga tumbukan antara partikel juga akan semakin efektif, semakin sering, dan semakin cepat. Dari beberapa penelitian dan uji coba, diketahui bahwa setiap peningkatan suhu sebanyak 10 derajat Celcius, maka akan terjadi peningkatan laju reaksi sebesar 2 kali lipat. Kemudian pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Selain suhu, konsentrasi zat bereaksi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Diketahui bahwa pada umumnya semakin besar konsentrasi zat yang bereaksi, maka akan semakin besar pula kecepatan atau laju reaksi tersebut. Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dapat terjadi karena kenaikan konsentrasi akan meningkatkan jumlah partikel zat yang bereaksi, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel juga menjadi semakin besar. Kemudian pengaruh tekanan dan volume terhadap laju reaksi. Beberapa reaksi ada yang melibatkan reaksi dalam wujud gas. Dalam reaksi yang demikian, tekanan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar tekanan akan membuat volume reaksi semakin kecil dan menjadikan konsentrasi reaksi menjadi semakin besar. Seperti diketahui, konsentrasi zat reaksi yang semakin besar akan membuat laju reaksi berjalan semakin cepat. Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Luas permukaan sentuh juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semakin luas suatu permukaan sentuh, maka laju reaksi akan berjalan semakin cepat. Hal ini karena semakin luas permukaan sentuh akan membuat tumbukan yang terjadi dalam reaksi akan semakin banyak dalam satuan waktu. Pengaruh luas permukaan sentuh terhadap laju reaksi dapat kita buktikan dengan percobaan sederhana. Jika kita merebus air bervolume sama dan suhu yang sama, namun dalam wadah dengan luas yang berbeda, maka kecepatan mendidihnya air akan berbeda. Air yang direbus pada wadah dengan penampang luas pasti akan mendidih lebih dulu dibandingkan air yang direbus pada wadah dengan penampang yang sempit. Lalu apa sih yang dimaksud dengan katalis? Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis berperan dalam reaksi tetapi bukan sebagai pereaksi ataupun produk. Kemudian apa hubungannya dengan teori tumbukan? Katalis adalah zat yang dapat meningkatkan laju reaksi tanpa ikut terpakai dalam reaksi itu sendiri. Katalis mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi. Energi aktivasi ini adalah batas energi yang diperlukan dalam suatu tumbukan agar bisa menjadi tumbukan efektif. Pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Semakin besar jumlah katalis dalam suatu reaksi, maka akan semakin besar pula laju reaksi tersebut. Hal ini karena katalis mampu menurunkan energi aktivasi pada zat-zat yang bereaksi, sehingga menyebabkan reaksi dapat bergerak dan menciptakan tumbukan dengan cepat. Contoh katalis dapat dengan mudah kita ketemukan di sekitar lingkungan kita. Enzim-enzim pencernaan yang terdapat di tubuh kita misalnya, juga merupakan contoh katalis kompleks yang dapat mempercepat laju reaksi pencernaan makanan di tubuh kita. Apa itu energi aktivasi dan hubungannya dengan laju reaksi? Di
Di dalam ilmu kimia, energi aktivasi merupakan sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Svante Arrhenius yang didefinisikan sebagai energi yang harus dilampaui agar reaksi kimia dapat terjadi. Energi aktivasi bisa juga diartikan sebagai energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Apa hubungannya sih dengan laju reaksi? Energi aktivasi dari suatu reaksi merupakan batas energi yang diperlukan dalam suatu tumpukan antara partikel-partikel reaksi agar bisa menjadi tumpukan yang efektif dan menyebabkan reaksi diubah menjadi produk reaksi. Energi aktivasi menjelaskan kenapa bahan di sekitar kita tidak semua langsung bereaksi ketika bersentuhan. Hal ini karena tumpukan molekul yang terlalu rendah dibandingkan energi aktivasi. Suhu menentukan energi kinetik dan kecepatan tumbukan partikel, sehingga dengan suhu tinggi, energi ini meningkat melebihi energi aktivasi, yang membuat laju reaksi meningkat pada suhu tinggi. Dengan menurunkan energi aktivasi, semakin banyak tumbukan yang menghasilkan reaksi, dan semakin cepat pula akhirnya laju reaksi terjadi. Jadi, energi aktivasi yang tinggi membuat reaksi sulit terjadi dan laju reaksi rendah. Sementara energi aktivasi rendah, seperti akibat pengaruh katalis, membuat reaksi lebih mudah terjadi dan laju reaksi meningkat. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.